Marilah kita sepenuh hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam kepada negara kudus. Amin. Salam Maria, rahmat sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami selesai karena dalam kematian kami. Hari ini Takut. alasannya semua negeri sudah pada bersih ya, semuanya sudah bersih, sudah rapi. Oke, kita sama untuk diri kita untuk kamu yang Pancasila ya. Jadi, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Salah satunya pasti bernafas. Di sini kita akan tayangkan mengenai tujuan pembacaan kita pada hari ini. Oke, ini adalah hidung. Nah, kalau kita lihat di sini tadi di hidung ada rambut hidung. Nah, ternyata rambut hidung ini bukan sembarangan rambut. Nah, dia punya fungsi. Fungsinya adalah menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Itu makanya kenapa di lubang hidung kamu kalau misalkan kamu baru bangun tidur, nah ternyata kok hidung saya kotor ya. Nah, itu karena udara kotornya tersaring oleh rambut hidung. Oke, kebayang ya. Jadi kalau nggak ada rambut hidung nanti bisa masuk nih paru-paru. Jadi rambut hidungnya nggak perlu dipotong ya. Nah, kemudian ada yang namanya kelenjar lendir. Nah, kelenjar lendir ini fungsinya adalah mengatur kelembaban udara. Karena bisa jadi udara yang masuk itu karena terlalu kering, sehingga ketika dimasukkan dia akan dilembabkan. Berikutnya, jadi teman-teman, di hidung ini ada jutaan sel saraf yang menangkap partikel aroma yang memasuki rongga hidung. Partikel aroma tersebut diteruskan ke otak, dan otak yang telah menyimpan banyak memori akan menerjemahkan aroma tersebut. Sehingga kita dapat reaksi nih terhadap aroma, entah itu aroma sedap atau tidak sedap. Nah, itulah makanya kelebihan dari bernafas dengan hidung, kita bisa membaui suatu aroma. Ya, walaupun selain dengan hidung, kita bisa memasukkan udara lewat mulut kita. Nah, kapan ya kira-kira mulut kita dipakai juga untuk bernafas? Nah, misalkan ketika keadaan kamu habis berolahraga atau berlari sehingga tengah-tengah, maka tubuh karena tubuh membutuhkan banyak oksigen, maka akhirnya mulut juga ikut bernafas. Makanya kamu terasa tengah-tengah. Nah, atau ketika hidung kamu tersumbat, ya, pilek misalkan, maka mulut itu juga menjadi bantuan untuk memasukkan udara. Oke, kita lanjutkan sekarang ke saluran pernapasan. Oke, jadi ini terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, teman-teman lihat di sini ada trakea, kemudian cabangnya trakea namanya bronkus, nah cabangnya bronkus namanya bronkiolus. Nah, jadi trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan dan di trakea juga terdapat silia atau rambut halus. Nah, rambut halusnya ini lebih halus lagi dibanding rambut yang di hidung. Jadi kalau di hidung ada rambut untuk menyaring kotoran, nah di trakea juga ada rambut halusnya nih, yaitu silia. Nah, silia ini juga fungsinya menyaring udara dari benda asing. Makanya ketika misalkan kamu terhirup sesuatu, kemudian tenggorokan kamu akan menolak, tidak peduli seberapa keras kehidupan. Maaf apabila ada salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, bagaimana? Ketika kita tadi sudah melakukan materi mengenai sistem pernapasan, sudah bisa paham? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan RKPD. Sebelum dibagi, Ibu akan bagi kita dalam kelompok.
Oke, sudah bekerja. Waktu untuk mengerjakan KPD itu 20 menit. Diskusi dengan teman. Dalam satu kelompok ya. Pak, selamat pagi guru dan Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja lampiran LKPD kepada teman saya, Edwin. Saya persilakan waktu dan kesempatannya.
nama organ pernapasan dan bismillah. Organ hidung mengatur kondisi udara, mencari udara, purifikasi serta alat pernapasan utama. Rongga mulut juga berperan dalam proses pernapasan. Artinya saat kita bisa bernapas melalui hidung, kita juga bernapas melalui mulut. Paru mendiamkan saluran utama udara masuk dan keluar. Lari sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara. Trakea sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan juga untuk menyaring percikan kotoran yang mungkin terbawa udara ke paru-paru. Dari hasil Yakin mengamati volume udara pernapasan jenis volume udara, volume paru-paru tiga berdiameter, volume komplementer 1015 mm, volume diagonal 500 mm, volume suplementer 13.000 mm, volume residual 530 mm. Itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Sudah ada. Ada tanggapan? Pertanyaan yang belum kamu pahami, yang belum kalian pahami mengenai hasil kerja dari kelompok 1 tadi. Kelompok Heriani, silakan. Menanggapi yang belum kamu pahami mengenai hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kita. Kelompok 3. Ada 5. Volumenya 1.500 ml. Apakah jawabannya sesuai? Sudah paham bisa? Yang lain menanggapi presentasi dari kelompok 1. Erni, silakan. Apa fungsi dari rongga hidung? Fungsi dari rongga hidung adalah mengatur kondisi udara, penyaringan udara, dan humidifikasi serta alat pernapasan utama. Apakah jawabannya sesuai? Kelompok Evento, silakan. Kelompok BNC, ada yang belum kamu pahami atau menanggapi dari kelompok 1 tadi hasil diskusi dari mereka? Silakan menanggapi. Apa fungsi dari alveolus? Silakan Bu. Coba baca ulang. Apa fungsi dari alveolus? Apa fungsi dari alveolus? Fungsi dari alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbohidrat. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Karbohidrat atau karbohidrat?
Ya, sudah paham? Sudah tahu. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi guru bidang IPA, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan kepada teman saya yang tidak bisa membaca. Nomor 1, bagian organ pernapasan, bawaan hidung, fungsi mengatur kondisi udara, penyaringan udara, dan humidifikasi serta alat pernapasan utama. 2. Nama bagian organ pernapasan, rongga mulut. Fungsi rongga mulut juga berperan dalam proses pernapasan, artinya saat tidak bisa bernapas melalui hidung dan kita juga bisa bernapas melalui mulut. 3. Faring. Fungsi menyediakan saluran untuk udara masuk dan keluar. 4. Laring sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara. 5. Trachea sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan bisa untuk menjadi partikel kotoran yang sudah mungkin terbawa udara ke paru-paru. 6. Paru-paru menghempas oksigen dan udara dengan karbon dioksida dari darah. 7. Bronkus menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. 8. Bronkiolus untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. 9. Diafragma memudahkan udara atau oksigen bergerak masuk menuju paru-paru. 10. Alveolus untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Nomor 2. Jenis volume. 1. Volume paru-paru. Volumenya 3-5 liter. 2. Jenis volume. Volume komplementer. Volumenya 1500 ml. 3. Jenis volume. Volume tidal. Volumenya 500 ml. 4. Jenis volume. Volume suplementer. Volumenya 1300 meter. 5. Residual. Volumenya 530 ml. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang mau menanggapi? Saya mempersilakan waktu dan kesempatannya. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ada yang menanggapi? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Oke, silakan kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan Tuli. Selamat pagi guru bidang IPA dan teman-teman semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada teman ini saya persilakan waktu dan kesempatannya. Nama bagian organ pernapasan. 1. Rongga hidung. Fungsi mengatur kondisi udara, penyaringan udara, dan menghumidifikasi serta alat pernapasan utama. 2. Rongga mulut. Rongga mulut juga berperan dalam proses pernapasan, artinya saat tidak bisa bernapas melalui hidung, kita juga bisa bernapas melalui mulut. 3. Faring menyediakan saluran untuk udara masuk dan keluar. 4. Laring sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan udara. 5. Trachea sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan juga untuk menyaringkan partikel kotoran yang mungkin terbawa udara ke paru-paru. 6. Paru-paru menukar oksigen dari udara dengan Kita alat penyaring di dalamnya. Yang merekrut ada apa lagi di situ tadi? Faring. Ada faring. Di dalam faring ada apa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kita post-test. Post-test karena tadi kita sudah memahami mengenai
organ pernapasan pada manusia. Ini kamu belajar. Karena tadi kita sudah memahami semua mengenai organ-organ pernapasan. Silakan 5 menit kita itu. Karena tadi sudah memahami semua mengenai organ-organ pernapasan, terus ada beberapa. Oke, baik, sudah selesai? Oke, silakan kumpul. Semua dengan KPD, tes sering. Pertemuan kita hari ini, materi kita untuk minggu depan mengenai sistem peredaran darah. Oke, baik, terima kasih. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Maha Kasih. Terjadilah yang berdoa dan terjadilah Yesus. Santa Maria Mara, doakan kami bersaing sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih.